Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan kita yang terakhir ya. Dari pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir. Melanjutkan perkuliahan yang kemarin tentang presentasi proyek UAS masing-masing. Saya lihat di link pendaftaran presentasi, baru ada 3 orang yang daftar. Tapi sebelumnya sambil yang mau presentasi menyiapkan apa yang akan dipresentasikan, saya bahas dulu materi terakhir tentang pengujian rekayasa perangkat lunak. Sebenarnya ada mata kuliah, nanti kalian akan ada mata kuliah pengujian sistem dan produk ya. Ya, termasuk pengujian rekayasa perangkat lunak. Jadi ini hanya gambaran saja dalam membuat atau membangun sebuah perangkat lunak. Salah satu tahapannya atau istilahnya SDLC-nya, System Life Cycle Development. Salah satu tahapannya yaitu perancangan, dari perancangan dan selanjutnya pembangunan, prototyping dan lain-lain. Salah satunya adalah pengujian atau testing, unit testing. Jadi untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak yang baik, salah satu tahap yang harus dilalui adalah pengujian. Pengujian itu ada banyak, ada pengujian dari awalnya, dari perancangannya sudah, dan prototypingnya itu mungkin bisa langsung diuji, sampai ke pengujian hasil akhir, dari sisi programnya apakah ada berjalan dengan baik, sampai dari sisi apakah program itu sesuai dengan kebutuhan atau belum. Jadi banyak metodologi atau teknik dalam pengujian, termasuk pengujian perangkat lunak ya, atau produk kita. Sebuah perangkat lunak yang berkualitas membutuhkan proses pengujian sebelum digunakan. Apalagi perangkat aplikasi-aplikasi yang penggunanya sudah banyak, yang sudah ramai penggunanya, itu pasti ada namanya bagian atau orang yang bertanggung jawab dalam bagian pengujian, sehingga aplikasi itu dapat diterima oleh pengguna. Pengujian perangkat lunak diperlukan untuk menemukan cacat atau kesalahan yang ada dalam program, baik itu kesalahan penulisan kode program maupun kesalahan tampilan program. Jadi ada kesalahan fungsi atau kesalahan codingannya atau kesalahan user interface-nya atau user experience-nya. Bagaimana tombolnya itu sesuai nggak? Kadang orang awam kan nggak tahu kalau ada tombol upload itu logonya panah ke atas atau apapun, itu kan nggak semua orang yang belum terbiasa menggunakan aplikasi akan kebingungan kalau kita menggunakan tombol itu tanpa ada tulisannya. Jadi kayak submit itu nggak ada tulisan submit atau tulisan upload, hanya logo saja. Karena beberapa orang akan kesulitan. Nah, hal-hal sepele seperti itu, kalau kita membangun sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh orang awam, kita harus perhatikan. Nggak cuma programnya bisa berjalan dengan baik, tapi apakah orang yang calon pengguna kita, user kita itu bisa menggunakannya dengan baik atau belum. Nah, agar perangkat lunak tersebut terhindar ataupun bebas dari kesalahan atau cacat dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan diharapkan, maka diperlukan adanya pengujian perangkat lunak atau testing. Maka ada istilahnya, kalau dalam pabrik itu kan quality control ya, tapi kalau dalam perangkat lunak istilahnya quality assurance atau QS. Bagian yang pengujian sistem perangkat lunaknya. Banyak tool yang digunakan untuk pengujian ya. Jadi pengujiannya itu nggak cuma dengan kita coba-coba, tapi ada beberapa tool yang mungkin kalian akan pelajari nanti di mata kuliah pengujian sistem dan software. Istilahnya adalah automated testing tool. Ada banyak automated testing tool yang bisa digunakan untuk menguji perangkat lunak kita. Di sini ada 7 prinsip pengujian perangkat lunak. Yang pertama, pengujian menunjukkan adanya cacat. Hampir nggak mungkin dapat dipastikan sebuah perangkat lunak yang pertama kali kita buat
terbebas dari cacat itu sangat nggak mungkin ya. Namanya manusia pasti, apalagi sebuah sistem yang mungkin agak rumit, pasti ada yang terlewati, apalagi kalau kita mengerjakannya sendirian atau kelompok yang mungkin akan terlewat ya. Banyak hal yang terlewat. Dalam melakukan pengujian perangkat lunak, proses yang dilakukan sebenarnya adalah mencari cacat atau kesalahan pada perangkat lunak yang dikembangkan. Seorang tester harus mempunyai perangkat lunak seorang tester harus membuat perangkat lunak menjadi gagal. Makanya dalam pengujian perangkat lunak itu pengujinya harus berbeda orang dengan orang yang membangunnya. Ya. Kalau orang yang membangunnya atau kita yang mendevelopnya pasti kita akan merasa bahwa apa yang kita buat itu sudah bagus. Tapi kita butuh opsi, ya. Butuh orang lain untuk melihat sisi lain ya. Karena kalau yang buat pasti kita merasanya udah nggak ada yang salah. Tapi makanya kita butuh unit lain atau orang lain, istilahnya tester, seorang penguji yang menguji perangkat lunak kita. Hal itu diperlukan agar proses pengujian perangkat lunak bisa menemukan kegagalan program sebanyak-banyaknya, sehingga bisa segera diperbaiki dan perangkat lunak dihasilkan berkualitas. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya biaya paling mahalnya itu bukan di proses pengembangannya, proses pembuatannya. Sebenarnya sama seperti kalau kita beli barang, harga barangnya mungkin nggak terlalu mahal, tapi yang lebih mahal biasanya adalah perawatannya, termasuk juga dalam perangkat lunak. Jadi biasanya budget untuk perawatannya itu lebih besar daripada proses development-nya atau proses membangunnya. Karena perawatannya itu butuh proses untuk memperbaiki terus-menerus kesalahan-kesalahan yang muncul. Seperti itu. Yang kedua, 7 prinsip pengujian perangkat lunak adalah mustahil melakukan pengujian secara menyeluruh. Apalagi sebuah sistem yang rumit atau yang luas itu ya. Nggak mungkin kita melakukan pengujian itu satu-satu, hampir semuanya. Tapi kita melakukan pengujian perangkat lunak secara itu sangat tidak mungkin. Karena membutuhkan waktu yang panjang sehingga akan berdampak pada waktu rilis program dan biaya dan tenaga yang diperlukan dalam proses pengembangan lunak tersebut. Semakin banyak yang diuji atau yang dilakukan pengujian akan semakin memakan biaya dan waktu ya. Makanya dalam pengujian perangkat lunak itu diutamakan atau yang mempertimbangkan resiko prioritas perangkat lunak yang dikembangkan atau pilih beberapa fungsi yang cek. Oke, saya lanjutkan. Tadi terputus. Jadi tidak mungkin kita melakukan pengujian perangkat lunak itu secara menyeluruh semuanya, tapi dalam pengujian itu kita pilih yang paling prioritas atau bagian-bagian dari program kita yang penting. Dari program mungkin bagian-bagian yang penting yang kemungkinan muncul sebuah kesalahan, itu hanya bagian-bagian itu saja yang kita lakukan pengujian ya, enggak semuanya. Karena itu untuk mempercepat waktu pengujian juga mengurangi biaya produksi. Pengujian dilakukan lebih awal. Melakukan pengujian di awal proses pengembangan perangkat lunak sangat disarankan. Jadi semakin kita lebih cepat melakukan pengujian, kita mempercepat waktunya ya. Jadi melakukan pengujian di awal proses pengembangan perangkat lunak sangat disarankan karena akan menekan biaya perbaikan. Selain itu juga akan meningkatkan kinerja perangkat lunak itu sendiri sehingga proses pengujian perangkat lunak dari awal sejak tahapan analisis akan membuat pengembangan dan pengujian perangkat lunak akan semakin efektif dan efisien. Jadi maksudnya kalau kita membangun sebuah perangkat lunak gitu ya, semuanya kita membangun perangkat lunak di sini. Hari pertama sampai sebulan baru selesai, baru kita lakukan pengujian. Ternyata ada error dan lain-lain atau ada yang nggak bisa diterima oleh pengguna atau pimpinan ownernya gitu ya. Kita harus mengulangi lagi dari awal ya. Dan waktu sebulan ini akan terbuang sia-sia. Tapi kalau kita seumpama di sini kita tahap awal melakukan proses pengembangan, baru 10 hari kita langsung melakukan pengujian atau langsung kita analisa apakah ada yang perlu dibaiki, kita langsung perbaiki. Jadi ketika nanti selesai rilis bisa langsung rilis
waktu dan biaya akan lebih mudah, lebih hemat daripada kita langsung buat selesai baru lakukan proses pengujian ternyata ada yang nggak sesuai, kita ulangi lagi dari awal. Jadi seperti itu. Jadi salah satu trik untuk mengurangi biaya produksi dan pengujiannya mengulang dari awal ya lebih cepat pengujian dilakukan lebih awal. Jadi baru proses satu modul atau dua modul yang dikerjakan kita langsung melakukan pengujian fix kita tahap ke modul selanjutnya gitu. Daripada kita melakukan pembuatan semua modul selesai terus kita ulangi dari awal karena ada kesalahan. Itu akan memakan waktu lebih lama. Ya sama seperti kalau kalian mengerjakan tugas akhir gitu ya, atau tugas atau apapun itu, kalian langsung kerjakan semua, ternyata ada yang salah, jadi kita ngulangi dari awal lagi. Berbeda kalau kita melakukan mengerjakan tugas, kita konsultasikan dulu, baru beberapa soal kita konsultasikan. Nanti kan akan lebih cepat dan selesai pengerjaan juga selesai, siap rilis seperti itu. Itu pengujian dilakukan lebih awal itu lebih baik. Kalau di sini kita lihat biaya yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Kalau kalian perhatikan di sini ada analisa, desain, coding, pengujian, perawatan ya. Chartnya atau grafiknya itu semakin naik ke atas. Jadi analisa, desain, coding itu proses pembuatan itu biayanya nggak terlalu mahal, tapi hampir 50% biaya pembuatan itu dibagi ke pengujian dan perawatan. Ini yang lebih banyak memakan biaya ya kalau dalam sebuah project. Kalau biaya kita gambarkan 100%, mungkin 50%-nya sendiri itu di pengujian dan perawatan, sisanya di analisa, desain, dan coding. Mengelompokkan cacat, artinya dalam pengelompokan cacat, sebuah perangkat lunak pada proses pengujian lebih diutamakan melakukan pengujian pada modul atau fungsional program yang kecil. Jadi dikelompokkan dari fungsi-fungsi yang kecil-kecil dulu ya, maksudnya dari modul login, modul tampilan, dan lain-lain. Karena berdasarkan prinsip Pareto di atas, dalam modul yang kecil akan ada masalah yang besar dan banyak. Biasanya sebuah masalah itu kan terjadi karena ada hal kecil atau sebuah fungsi kecil, sehingga menyebabkan fungsi lain juga terganggu. Jadi makanya kita kelompokkan yang kecil-kecil itu, yang masalah-masalah kecil itu kita selesaikan sehingga tidak berdampak negatif atau berdampak luas ke program yang lain atau fungsi yang lain. Yang kelima, ada istilahnya paradoks pestisida. Analogi yang tepat untuk menjelaskan tentang paradoks pestisida adalah sebagaimana penamaannya. Jika Anda selalu menggunakan pestisida yang sama dalam mengusir hama di kebun atau sawah, maka hama tersebut lama-kelamaan menjadi kebal karena sudah bisa menyesuaikan. Ini pestisida, termasuk